La haula wala quwata illa billah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da summa ba'd. Yang saya muliakan para alim, para ulama, semua yang hadir, tokoh masyarakat, wabil khusus untuk sesepuh Masjid Cengho, Bapak M.Y. Bambang Sujanto, Bapak Haji Abdul Manur Salim, Bapak Pila Mas Duki, Bapak Haji Mahmud Hasan, dan semua Bapak Kojen Haji Chandra, dan juga Bapak Hermawan Santoso selaku Ketua Bakti Persatuan, Bapak Haji Abdullah Nurawi, Bapak Sujat dari MUI Jawa Timur, Husni, semua kami, Pak Kadapi, Kojen, semua yang saya hormati, mungkin dari ujung semua tamu Allah yang insya Allah datang ke sini dengan kemuliaan. Alhamdulillah Masjid Cengho ini 21 tahun berdiri, tak terlepas semua dukungan dari masyarakat Kota Surabaya maupun teman-teman dari suku Tionghoa. Di mana kalau kembali flashback ke 21 tahun yang lalu, masjid ini dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, lintas agama, kiai kalau dikembalikan, baik dari Konghucu, Buddha, turut hadir untuk meletakkan batu pertama. Tujuan setelah saya tanya dari sesepuh berdirinya Masjid Cengho ini tak jauh adalah harapannya satu, yaitu untuk mempersatukan umat manusia, lintas agama, lintas suku, yang mana kita sama-sama berbaur tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Yang mana masjid ini 21 tahun sudah berdiri, tak terlepas semua itu bukan semata dari pengurus yayasan yang hebat, tapi tak terlepas dari semua masyarakat yang ada di Kota Surabaya, khususnya juga salah satunya Bapak Haji Dahlan Iskan. Beliau ini Ketua Kehormatan Dewan Pembina Masjid Cengho. Beliau jarang tampil, hari ini luar biasa. Saya jujur baru sekali satu panggung sudah deg-degan. Kalau saya ceramah ketemu Kapolda tidak pernah terasa ada deg-degan. Karena luar biasa. Ada aura ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu apa? Ilmu yang mana suku Tionghoa lebih paham beliau. Saya keturunan Tionghoa, tapi kalau ilmu Tionghoa luar biasa beliau. Tadi ditanya, bisa bahasa Mandarin? Saya jawab, bisa malah bahasa Arab. Beliau bilang pakai bahasa Arab saja. Nah, tapi kesempatan ini kita datang ke sini tak lepas. Yang dimana ada beberapa pertanyaan saya terima tamu, baik mancanegara, nasional maupun internasional. Kenapa masjid ini diberi nama Masjid Muhammad Cengho? Setelah kemarin saya belajar sama Abah Bambang, beliau orang tua angkat saya, dia ceritakan panjang lebar tentang Cengho, kesolehan Cengho, dan Cengho itu adalah seorang muslim yang taat. Di mana kalau kita kembali kenapa diberikan nama Masjid Muhammad Cengho? Satu, untuk menghargai beliau seorang Laksamana Cengho yang sekarang ini terkadang ada orang yang mendewakan beliau, bahkan sampai diabadikan menjadi kelenteng. Bukan berarti kita mendirikan masjid sebagai tandingan, bukan. Tapi saya angkat cerita. Kenapa bisa terjadi? Karena Cengho adalah seorang pejabat negara di Tiongkok. Saat itu Cengho diutus Raja Dinasti Ming. Untuk apa? Untuk menghadiri upacara agama Buddha atau To saat itu. Ketika mereka datang ke sana, apa yang terjadi? Cengho sangat taat menghormati. Ternyata setelah saya baca di buku sejarah yang mengatakan Cengho seorang muslim, bukan cuma Abah Bambang, tapi ada juga Prof. Tan Sen dari Malaka, terus Prof. Lim Sung dari Beijing. Tadi saya konsultasi sama Pak Doktor, katanya iya, memang Cengho muslim. Subhanallah, Allahu Akbar. Kebesaran Allah. Ternyata setelah saya flashback kembali ke sejarah, ketika konvensi internasional Cengho yang diadakan Jatim Expo dihadiri kurang lebih 10.000 orang, ternyata yang ngomong orang Amerika, seorang peneliti mengatakan Cengho itu sudah keliling dunia kurang lebih 70 tahun sebelum Christopher Columbus. Subhanallah, bangga kan
boleh saya bangga sebagai mata sipit, tapi saya bangga ternyata di mana dia memberikan keharuman nama. Di mana masjid ini salah satunya tujuannya untuk mengharumkan nama khususnya suku Tionghoa, agar kita sama-sama membangun bangsa ini, membangun negeri ini tanpa membeda-bedakan. Karena dalam filosofinya Cengho, di mana dia singgah selalu membuat masyarakat bahagia. Tidak ada hari ini bukti sejarah di mana Cengho datang ada keramaian, ada keributan, ada penjajahan, tidak ada. Tapi ada cerita sejarah ketika Indonesia terjadi perang saudara antara Blambangan dan Majapahit. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah antara sesama anak bangsa saat itu, di mana Cengho datang sebagai penengah, mengutus 300 bala tentaranya untuk Blambangan. Tapi yang terjadi, kerajaan Majapahit salah paham. Kesalahpahaman itu lantas tidak membuat emosi Cengho, karena dia datang ke sini untuk apa? Memberikan satu kedamaian. Akhirnya 300 bala tentara dicegat di tengah jalan. Ada yang luka cedera, bahkan ada yang mati. Dengan gagah beraninya Cengho menghadap Raja Brawijaya, dan dia mengatakan, saya datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, tapi saya akan untuk kemanusiaan dan berdagang. Sehingga akhirnya tidak terjadilah perperangan saat itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau kita ngomong sejarah tentang Cengho, maka tidak habis 8 menit. Tapi kita kembali lagi ke cerita berdirinya Masjid Cengho. Kenapa warna ini merah? Karena merah adalah orang Tionghoa bilang warna kebahagiaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bahagia selalu. Kalau kita datang ke sini, insya Allah semua bahagia. Ternyata Bapak juga pakai ada merahnya. Nah, tapi nggak apa-apa, Pak dokter ini penetral. Jadi kalau kita ngomong merah identik dengan warna bahagia. Kenapa Masjid Cengho ada bangunan utama 11x9? Ternyata ada sejarah dan arti juga. 11 itu apa? Yang pertama kali Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail 11x11. Yang sudah haji berkali-kali belum tentu tahu pertama kali dibangun Ka'bah 11x11. Datang ke sini dapat ilmu baru. 9 kenapa? Ternyata wali Allah wali Songo adalah keturunan Tionghoa. Yang mengatakan bukan saya, tapi ahli sejarah yang namanya Prof. Selamat Mulyana, pengarang buku tentang Wali Songo dari Yogyakarta. Dan yang kedua, ada kutipan dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Salah satunya masjid ini juga didukung dan disupport oleh beliau. Beliau sendiri bermarga Tan Kim An. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid adalah keturunan Tionghoa, Gus Dur. Kalau ingat sejarah, adanya Barongsai, adanya Imlek, ingatlah beliau. Kita doakan beliau husnul khotimah. Sejarah yang sangat luar biasa. Begitu juga ada kaitan dengan Cengho. Bukan juduk-juduk masjid ini didirikan dari 13 pendiri, bukan. Tapi ada motivasi dari Gus Dur. Memang yang pertama kali, kalau dalam cerita bahwa Indonesia yang pertama kali masjid berdiri Masjid Cengho iya di Surabaya. Tapi kemarin ada lagi, ternyata di dunia. Kayaknya saya berlebihan. Sedikit. Boleh tambah sedikit? Boleh, 1 menit. Soalnya ilmu yang dikasih Abah Bambang ke saya banyak. Kalau nggak saya sampaikan nanti sia-sia nanti. Malam nggak bisa tidur saya. Jadi ceritanya saya persingkat. Terus arti replika itu ada 2 arti. Pertama, mengenalkan siapa Laksana Cengho. Beliau adalah seorang karyawan. Siapa itu Cengho? Dia adalah seorang panglima. Yang kedua, mengingatkan kepada teman-teman, khususnya Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, jangan pernah sombong dengan masuknya Islam. Tapi ingat 600 tahun yang lalu sudah ada keturunan Muslim yaitu Cengho. Dia bukan mu'alaf. Yang saya persingkat lagi, atas Papua, Pak itu 8 persegi. Kalau kita ngomong itu angka hoki, angka keberuntungan. Sekali lagi mudah-mudahan semua yang hadir sini selalu beruntung dan hoki, banyak rezekinya. Nah, itu tak terlepas cuma bukan angka hoki, tapi kita kembali ke sejarah di mana Nabi Muhammad SAW dikejar oleh kaum Quraisy bersembunyi di gua apa? Saya punya 4 kiai. Saya bisa kasih hadiah, tapi waktunya terlalu mepet. Jadi saya pernah langsung di Gua Sur. Di Gua Sur itu laba-laba dalam hitungan detik. Kita kembali 8 persegi.
Berarti angka 8, angka keberuntungan sudah dekat dengan Nabi. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu jalan ridho ilahi. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Bentar. Ternyata luar biasa kepandaian berbicara. Jadi ini pendakwah yang hebat sekali. Jadi lain kali kita adakan acara khusus dan beliau sendiri yang jadi pembicara supaya bisa 2 jam. Ya, ternyata menarik sekali. Ya, Pak Bambang, ini hebat sekali Pak Bambang bisa menemukan orang seperti beliau ini. Hebat. Enggak lah, Pak Bambang yang hebat ya. Hebat. Dan ini saya kira dulu yang menyekolahkan Pak Bambang. Beliau bisa pinter begini karena disekolahkan oleh Pak Bambang di Win Sunan Ampel. Berarti saya pernah di Win, cuma bedanya dia tamat, saya tidak tamat. Terima kasih. Ini paduan suara jadi tampil. Ya, selesaikan dulu. Baik. Terakhir, ini sama-sama lulusan pondok pesantren.